Hari yang luar biasa ya. Tadi kita sudah memuji Tuhan. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah memimpin kita untuk memuji Tuhan. Hari ini saya akan sampaikan, boleh dibuka PowerPoint saya, satu khotbah berjudul Perempuan Beriman Raksasa. Wah, ya. Jangan kaget karena dalam PowerPoint saya nggak ada kata-kata. Kalaupun ada kata-kata itu hanya gambar ya, gambar kata-kata mutiara. Nah, perempuan beriman raksasa, ayo kita buka Alkitab kita di Yosua pasal 2. Yosua pasal 2, ini saya ambil perempuan beriman raksasa ini kisah tentang Rahab. Pasti semua udah tahu ya kisah tentang Rahab, seorang Yeriko yang rumahnya di tembok kota, di atas tembok kota Yeriko, dan dia ini seorang perempuan sundal dan 2 orang pengintai yang diutus sama Yosua pergi ke rumahnya si Rahab ini dan mereka dilepas dengan selamat, dan pada akhirnya ketika bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko dirobohkan, Rahab dan seisi keluarganya selamat. Ini cerita sekolah minggu kita semua udah kenal. Saya nggak akan mengajak membaca seluruh dari pasal ini karena terlalu panjang. Saya akan mencuplik ayat demi ayat. Rahab ini adalah Rahab adalah seorang yang hidup sejaman dengan Yosua. Saya sudah kirim materi ke Pak Ian. Ya. Jadi Rahab ini seorang perempuan beriman raksasa. Dia sebenarnya adalah orang kafir, sebenarnya adalah orang asing, sebenarnya dia adalah orang Yeriko, bukan orang Israel. Dia hidup sejaman dengan Yosua. Next. Dan kita tahu bahwa Rahab ini seorang perempuan sundal, ya. Perempuan sundal itu ya artinya perempuan nakal, ya, perempuan yang mencari nafkah dengan cara dia menyediakan hidupnya untuk menjadi teman pria-pria hidung belang. Nah, gitu ya. Hidung belang itu gimana ya? Pria-pria genit, nah kayak gitu ya kan. Nah, karena di sini banyak anak kecil, saya memilih kata-kata yang aman. Baik. Nah, kita lihat, teman-teman multimedia bisa lihat tangan saya saja ya. Saya nggak begitu suka bilang next itu agak mengganggu pemberitaan. Baik. Nah, Rahab dan keluarganya itu selamat dari hancurnya tembok kota yang seperti ini ya. Ini hanya lukisan ya. Kalau kita lihat yang sebenarnya ini sudah nggak ada, sudah roboh, sudah nggak ada zaman sekarang ya. Tapi kalau kita lihat kayak penemuan-penemuan arkeologinya, kalau kita lihat penelitian para ahli tentang tembok Yeriko ini sangat fantastis ya. Rahab dan kaum keluarganya ini selamat dari hancurnya kota Yeriko yang selama ini mereka bangga-banggain ya. Kotaku tuh hebat loh, negaraku tuh keren loh. Temboknya aja mana ada yang bisa ngalahkan ya kan. Mereka selama ini menggadang-gadang tembok Yeriko yang setebal itu. Yang enggak ada, tetapi ternyata tembok Yeriko yang setebal itu kalau dibandingkan dengan aku punya Tuhan yang besar, itu enggak ada apa-apanya. Tembok Yeriko itu di depan Tuhan itu bisa lebih tipis dari kertas. Ya kan? Hari Rabu yang lalu kita berdoa profetik di bawah dan Bapak Gembala dari Klaten kita video call. Beliau menyampaikan pesan Tuhan yang udah didapat sejak paginya. Bahwa di hadapan Tuhan itu Tuhan tidak mengenal yang namanya angka-angka. Sesuatu yang tembok yang sebesar itu, yang setebal itu, yang sekian meter itu di hadapan Tuhan itu bisa menjadi lebih tipis daripada kertas ya. Kertas pun ada kertas tebal, kertas tipis, ini yang kertas yang paling tipis sekalipun. Hanya dengan satu sorakan bangsa Israel, hanya dengan tiupan sangkakala ya kan, tembok itu bisa roboh. Jadi enggak ada apa-apanya dibandingkan kuasa Allah yang besar. Nah, itu slide yang tadi adalah penggambaran tembok dari luar ya kan. Kalau kita lihat yang lebih detailnya lagi, kira-kira gambarnya seperti ini. Di mana itu ada 2 lapis ya, ada 2 lapis, ada lapisan luar, ada lapisan dalam. Dan antara lapisan luar dan dalam itu juga ada jaraknya. Jadi temboknya itu semacam kayak donat. Itu kalau donat kan cuma 1 lapis ya, orangnya di dalam. Tapi kalau ini 2 lapis gitu ya, ringnya ada 2 lapis. Dan ini kalau diteliti oleh para ahli, bisa tebalnya lebih kurang 25 meter.
Dan dengan kelebaran seperti itu sanggup menampung 8 kereta kuda berjejer berdampingan. Di zaman itu ya ukurannya kereta kuda ya. Kereta kuda 8 itu bisa berjejer dengan ketebalan berapa? Lebih kurang 25 meter. Wah, makanya nggak heran di atas tembok ini bisa didirikan rumah karena sedemikian lebar ya kan. Nah, pastinya saya membayangkan 2 orang pengintai yang main ke rumahnya Rahab untuk sembunyi di rumah Rahab itu pasti akan mikir ya, tembok setebal ini ya kan. Wah, sampai ada rumah di sini ya kan. Bayangin, nanti kalau bangsaku mengalahkan Yeriko dengan tembok sebesar ini, gimana caranya ya? Bentar. Berapa pedangnya, berapa tombaknya, berapa perisainya? Apa ya mungkin ya, ini baru rumahnya Rahab tok. Padahal ini temboknya sebesar itu ya, berkeliling ya kan. Wah, saya yakin 2 orang pengintai itu waktu mengintai tembok Yeriko itu mereka juga gak habis pikir. Kalau memang Tuhan menjanjikan kemenangan, caranya gimana ya? Caranya gimana ya? Pedang kami apa cukup ya? Apa panah kami mau sekuat apa ya? Mau panah baja sekalipun gak mungkin bisa menghancurkan tembok setebal ini ya kan. Nah kita lihat, next. Tetapi Rahab itu benar-benar tahu bahwa gak ada yang bisa mengalahkan kedahsyatan Allah Israel yang hebat. Tembok yang setebal itu gak ada apa-apanya dibandingkan kedahsyatan Allah yang keren. Karena apa? Kita coba lihat Yosua 2 ayat 10. Ya, buka Alkitab kita di Yosua 2 ayat 10. Ini perkataan Rahab kepada 2 orang pengintai. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Tibrau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kami tumpas. Ayat 11, ketika kami mendengar itu. Para peneliti ada yang mengatakan bahwa kemungkinan besar ketika laut Tibrau ini terbelah dan bangsa Israel lewat di sana, lebih kurang umurnya Rahab ini diperkirakan umur 10 tahun. Ya, jadi Rahab waktu umur 10 dia dengar desas-desus gitu ya. Keren loh, laut terbelah loh, bangsa Israel lewat. Bangsa Israel tuh yang mana sih? Itu loh yang menyembah Allah Yahweh, itu loh yang menyembah Allah yang hidup. Katanya mereka, Allahnya mereka tuh pencipta alam semesta. Gak heran ya, laut aja bisa terbelah. Kamu dengar gak Raja Sihon dan Og itu loh yang di seberang sungai Yordan dikalahkan loh sama mereka. Padahal raja ini terkenal banget, gak mungkin dikalahkan ya kan. Bisa takluk loh di bawahnya orang Israel karena mereka punya Allah yang dahsyat. Diperkirakan Rahab itu udah dengar-dengar dari umur 10 tahun, itu kata para ahli ya, di Alkitab gak ditulis umurnya dia berapa ya. Jadi sejak dia kecil, dia tuh udah sering mendengar kedahsyatan Allah Israel. Bagaimana Allah Israel itu sanggup mengeringkan laut bagaikan darat. Dan sanggup mengalahkan Raja Sihon dan Og. Ya kan. Dikatakan ayat 11, ketika kami mendengar hal itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Ini yang ngomong bukan 2 pengintai, yang ngomong ini Rahab. Rahab ngomong ini kepada 2 pengintai itu. Allahmu itu Allah di langit di atas dan Allah di bumi di bawah. Luar biasa banget ya kan? Kita lihat ya bahwa berita tentang kedahsyatan Allah itu bisa membuat seorang anak kecil ketika Rahab itu kecil diperkirakan, itu imannya itu bangkit. Berita-berita tentang kedahsyatan Allah Israel itu membuat dia, Allah Israel tuh kok keren ya, penasaran nih, pengen tahu ya seperti apa ya Allah Israel tuh ya. Kayak apa sih kehidupan orang Israel itu, aku penasaran nih gitu ya. Laut bisa sampai kering, jalan di tanah kering, sampai tentara Mesir tenggelam semua di laut. Wah, belum pernah dengar ada dewa-dewa yang seperti ini. Kita lihat, ini adalah penggambaran dari Raja Sihon
dan Ok yang ditumpas oleh bangsa Israel. Kita bisa lihat ya, pelukisannya aja seperti itu, dahsyatnya, kerennya ya. Tadi kita nyanyi, saya bukan pasukan berjalan. Saya ralat sedikit Pak Hendra. Lagu itu salah terjemahan ya. Mestinya saya tidak menembaki orang, tapi saya Laskar Kristus. Artinya peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa di udara. Jadi yang kita tembak itu bukan orang, tapi yang kita tembak itu adalah iblis, pengaruh dunia yang jahat, dan kedagingan kita sendiri ya. 3 musuh kita. Baik, kita lihat berikutnya. Jelas bangsa-bangsa di sekitarnya itu akan menjadi ngeri, akan menjadi gemetar. Mereka juga tawar hati, jatuh semangat seperti mendapat teror. Coba kita lihat ayat 9. Yosua 2 ayat 9. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghidapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Kata kengerian ini pakai kata yang artinya teror. Artinya sebelum bangsa Israel datang memasuki tanah Kanaan, orang-orang penduduk asli di situ tuh sudah dikirimi Tuhan tuh teror duluan. Sehingga mereka itu kayak bangsa Israel itu kayak ketakutan banget gitu. Mereka baru melangkahkan kaki aja, belum manah, belum apa, belum perang, belum apa aja mereka udah gemeter gitu. Karena apa? Kengerian menghinggapi kami. Ada satu teror, ada satu ketakutan, ada satu kengerian yang Tuhan udah kirim dulu. Membuat mental mereka udah kalah dulu sebelum berperang. Karena apa? Gimana enggak ngeri mendengar berita-berita tentang kedahsyatan Allah Israel. Kita lihat bahkan di nyanyian Musa, kata teror ini juga keluar di Keluaran 34 ayat 27. Ya. Sehingga bangsa Israel itu mereka melihat bahwa Tuhan itu udah janji bahwa Tuhan itu akan mengirimkan teror, Tuhan akan mengirimkan kengerian, Tuhan akan mengirimkan ketakutan kepada bangsa-bangsa Kanaan. Bahkan sebelum mereka datang ke sana. Nah, kita lihat di tengah segala ketakutan dan kengerian itu, di mana Rahab mendengar kisah-kisah bangsa Israel dan Allah mereka yang dahsyat, di situ dia hatinya itu tergetar ya. Dia itu kayak aduh, pengen rasanya jadi bangsa Israel, pengen rasanya jadi penyembah Allah yang hidup. Pengen rasanya ngalami punya Allah yang dahsyat itu kayak apa sih? Kalau berhala-berhala di Yeriko ini kok gak ada apa-apanya gitu loh. Berhala-berhala ini kok gak bisa melakukan apa-apa nih loh. Berhala-berhala ini berhala yang mati kayak gitu loh. Dia tuh kayak punya kayak kecemburuan kewarganegaraan kayak gitu ya. Dia tuh kayak ngiler kepengen jadi orang Israel kayak gitu ya. Makanya gak heran ketika 2 orang pengintai itu datang ke rumahnya dan dia tahu pengintai itu adalah orang Israel, dia enggak melepas kesempatan itu. Dia enggak melepaskan kesempatan untuk kalau aku selamat dari apa hancurnya Yeriko ini, kalau aku selamat dari peperangan ini, aku akan jadi orang Israel. Aku akan jadi penyembah Allah yang hidup. Aku akan jadi penyembah Yahweh. Dan enggak cuma aku tok, seisi kaum keluargaku akan aku ajak mengenal Kristus ya. Zaman itu belum ada kata Kristus ya. Akan aku ajak menyembah Yahweh Allah yang hidup. Nah, kita lihat ternyata perbedaan apa yang ada pada pengutusan 2 pengintai dengan pengutusan 12 pengintai. Di zamannya Musa itu ada pengutusan 12 pengintai, termasuk diantaranya Yosua dan Kaleb. Dan Yosua inilah yang memimpin bangsa Israel di zamannya Rahab ini ya kan. Lalu di zamannya Yosua, Yosua mengutus 2 orang pengintai. Bedanya apa? Anda nanti bisa cek di rumah Ulangan 1 ayat 22 dan Bilangan 13 ayat 2, kita nggak sempat buka ayat-ayatnya. Di ayat ini kita tahu bahwa pengutusan 12 pengintai itu idenya dari bangsa Israel. Bangsa Israel bilang sama Musa waktu itu, Mbok ya kita utus aja orang untuk ngeliat-ngeliat dulu negeri itu. Terus Tuhan kasih sama Musa peraturannya. Ya udah kalau memang mau ngutus 12 pengintai,
pengintai-pengintai ini harus kriterianya ini. Yang dipilih harus orang yang begini. Akhirnya diutuslah 12 pengintai. Tapi ada kesalahannya. Kesalahan Musa adalah ketika pengintai-pengintai itu pulang, nggak diadakan rapat tertutup, langsung rapat terbuka. Langsung rapat nasional, ya kan. Lalu 10 pengintai tidak beriman, 2 pengintai beriman. Bangsa Israel lebih menganut yang 10 pengintai ini. Akhirnya mereka tidak percaya kepada kebisaan, kesanggupan, kedahsyatan Tuhan untuk membawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Makanya Yosua belajar dari kesalahan itu. Dia, kalau kita lihat di Yosua pasal 2, pengintaian 2 orang pengintai ke Yeriko ini juga tidak disuruh oleh Tuhan. Inisiatif dari Yosua sendiri. Ya, tetapi dari mana kita tahu ya? Coba kita lihat Yosua pasal 1. Yosua pasal 1, kita lihat ayat 11. Jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Berapa hari? 3 hari. Tapi kalau kita perhatikan di pengintaian di pasal 2, Yosua pasal 2, itu lebih dari 3 hari. Pengintainya misalnya pergi hari Senin, dia nginep sampai hari Selasa. Setelah itu dia disuruh sama Rahab nginep di pegunungan 3 hari. Berarti kan Rabu, Kamis, Jumat. Bisa-bisa pulangnya Sabtu. Kan 6 hari. Sementara di Yosua pasal 1 ayat 11 dalam 3 hari engkau akan berangkat. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah di Yosua 1 ayat 11 itu perintah Tuhan dalam 3 hari kalian berangkat. Tapi itu jadi mundur. Minggu depannya baru mereka berangkat. Gara-gara apa? Gara-gara menunggu pengintai-pengintai ini pulang. Kalau kita hitung kronologis waktunya jauh lebih lama pengintai ini pergi daripada 3 hari yang direncanakan. Dalam 3 hari mereka akan berangkat ke Yeriko. Jadi kesimpulan saya, pengintai-pengintai ini diutus oleh Yosua mengintai Yeriko itu bukan atas perintah Tuhan, tapi atas perintah Yosua sendiri sebagai pemimpin. Karena apa? Tuhan udah bilang, jangan kecut, jangan tawar hati, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tapi Yosua mikir-mikir, kayaknya tetap diperlukan pengintaian deh. Aku akan nyuruh 2 orang pengintai ini diam-diam. Bangsa Israel nggak boleh tahu, gitu kan. Lalu kalau mereka pulang juga rapatnya tertutup aja antara aku dengan mereka berdua. Gak usah bangsa Israel tahu apa hasil pengintaiannya. Karena apa? Belajar dari pengalaman Musa dulu bikin rapat terbuka akhirnya membuat bangsa Israel tidak percaya. Dan lucu sekali, pengintaian dari 2 orang pengintai ini gak ada laporan. Yeriko itu tanahnya seluas ini, temboknya seluas ini, tentaranya senjatanya ini, gak ada. Yang dilaporkan ke Yosua cuma bagaimana mental mereka. Tok, mentalnya tok yang dilaporkan di ayat 24. Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Jadi 2 orang pengintai ini cuma disuruh, coba kamu lihat mental mereka seperti apa sih? Gitu tok. Karena pengumumannya, laporannya hanya berupa mental aja. Itu yang membedakan antara pengutusan 12 pengintai di zamannya Musa dengan pengutusan 2 pengintai di zamannya Yosua. Ternyata Yosua yang tadinya kecut, tawar hati dan gentar dengan mengutus 2 pengintai dapat laporan, mereka aja gemeter sama kita kok. Oh ya? Oke, ayo kita berangkat gitu ya. Yosua ya butuh dikuatkan dengan bukti bahwa orang Kanaan sebenarnya gemetar menghadapi mereka. Kita lihat, terkadang Yosua ini butuh bukti dulu. Bukti bahwa orang-orang Yeriko itu sebenarnya justru mereka yang gemeter sama orang Israel. Bukan orang Israel yang gemeter sama mereka. Saya seringkali kalau takut ada kayak tikus atau apa, suami saya bilang gini, hei ngapain mama takut sama tikus? Tikus aja lo yang takut sama mama. Mama lebih besar berapa kali lipatnya dia. Mama bisa punya senjata, sapu atau apa untuk mukul dia, ngejar dia. Kenapa justru mama yang takut sama dia? Setelah tak pikir-pikir, ya secara logika benar juga ya kan. Justru tikus itu yang takut sama saya, kenapa saya takut sama dia? Terbalik ya kan. Nah ini sama terjadi dengan Yosua. Yosua menunggu bukti dulu. Coba apa kata 2 pengintai ketika mereka pulang? Apa berita dari mereka, oleh-olehnya apa? Jadi iman tuh enggak seperti itu sebenarnya.
Di titik ini saya melihat imannya Yosua masih parah. Ya, masih parah. Karena apa? Iman itu mengalami progres, mengalami pertumbuhan. Di titik ini imannya Yosua masih parah, masih butuh 2 pengintai, masih menunda perjalanan demi mendapatkan laporan dari 2 pengintai ini. Dan ternyata benar dikatakan oleh 2 pengintai ini. Orang-orang Yeriko tuh gemeter Pak Yosua sama kita. Oh ya? Oh berarti benar yang Tuhan ngomong ya. Aku akan menyertai engkau kemanapun aku pergi. Aku akan menyertai engkau kemanapun kamu pergi. Seperti itu ya. Nah iman itu enggak seperti itu. Iman itu tidak menunggu bukti dulu. Iman itu adalah percaya dulu apa yang belum kita lihat. Percaya apa yang enggak ada di hadapan mata. Tetapi kita tetap melihatnya dengan mata iman. Itu yang dinamakan iman. Ya. Kita akan lihat di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi kalau seandainya enggak mengutus 2 pengintai ini, bangsa Israel tetap menang enggak? Halo? Tetap menang. Kalau enggak mengutus 2 pengintai ini, Tuhan tetap menyertai bangsa Israel enggak? Tetap. Tapi kalau Yosua sebagai seorang pemimpin, Tuhan menghargai keputusan dia untuk mengirim 2 pengintai. Itu enggak dosa. Tuhan menunjuk dia jadi pemimpin, ya dia sebagai pemimpin punya keputusan dong. Dia mengirim pengintai-pengintai. Kira-kira kalau misalnya Yosua ini enggak mengirim 2 pengintai, Tuhan tetap bekerja memberikan kemenangan kepada mereka. Jadi walaupun Yosua juga mengirim pengintai, Tuhan juga enggak, wah Yosua ini enggak beriman ini. Sudah tak kasih tahu jangan takut dan gentar, tetap aja ngirim pengintai. Aku lo enggak nyuruh. Gara-gara dia ini sudah tak bikin kalah aja. Enggak seperti itu. Artinya kadang-kadang kita berbuat salah, kadang-kadang kita berbuat kelalaian, kadang-kadang kita salah mengambil keputusan. Tuhan tetap bisa bekerja selama kita ini hati kita melekat kepada Tuhan. Tuhan tetap bisa bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Banyak roti-roti itu dihasilkan dari produk gagal sebenarnya. Gagal gosong, malah jadi brownies. Tadinya itu produk gagal brownies itu, kok malah enak kayak gitu. Bukan berarti saya mengakomodir atau bukan berarti saya menyetujui, ayo udah kita rame-rame berbuat salah berjemaah aja, Tuhan bisa bekerja kok, enggak seperti itu. Artinya Ruth dan keluarganya, Naomi dan keluarganya meninggalkan Bethlehem pada musim kelaparan, itu keputusan yang salah. Tetapi dalam kesalahan yang mereka lakukan, Tuhan tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat keluarga mereka. Seperti itu. Jadi kalau kita seperti orang buat kue udah terlanjur salah, gak usah khawatir. Datang minta ampun sama Tuhan, Tuhan bisa membuat kesalahan itu menjadi sesuatu yang indah. Kita lihat Tuhan itu punya janji. Janjinya pasti digenapi. Tuhan berjanji Kanaan pasti kalah. Tuhan berjanji mereka akan menduduki. Tuhan akan janjikan ada susu dan madu yang melimpah. Tuhan berjanji mereka akan menduduki tanah Kanaan. Orang yang beriman adalah orang yang memegang janji Tuhan. Ya, ada banyak janji Tuhan di dalam Alkitab ya, ratusan mungkin ribuan ya. Kita harus pegang janji-janji Tuhan. Ya. Semisalkan orang Kanaan itu berani, ya kan? Pasti waktu mereka itu jalan mengelilingi tembok Yeriko, pasti udah dipanah dari atas dong. Pasti udah ditombakin dari atas dong. Ya kan? Orang tembok mereka tebal, tentara-tentara bisa berdiri tuh sekeliling. Bangsa Israel keliling-keliling. Apaan kalian keliling-keliling? Tak panah dari atas, tak tombak dari atas, bisa nggak terjadi? Bisa aja. Kenapa itu nggak terjadi? Karena orang Yeriko gentar menghadapi bangsa Israel. Bangsa Israel loh nggak ngapa-ngapain, cuma muter. Itu pun nggak ada sepatah kata, hanya sangkakala, bawa tabut Allah. Nggak ada yang ngacung-ngacungin tombak kayak gini. Nggak ada yang mengatakan berita ancaman. Hei kalian akan kalah, Allah kami hebat. Nggak ada yang ngancam-ngancam. Cuma keliling-keliling dok, cuma suara langkah kaki, suara sangkakala. Tabut Allah dibawa di atas bahu imam itu enggak ada suaranya. Mereka dari dalam kota itu cuma cuma kresek-kresek orang kayak suara pawai gitu, tapi kok sunyi sepi hanya suara sangkakala. Enggak ada yang mengintimidasi mereka, tapi mereka udah takut sendiri
Karena Tuhan udah mengirimkan teror sebelum bangsa Israel tiba di sana. Tuhan udah mengirimkan kengerian, ketakutan, ya kan? Nah, kita lihat Yosua 6 ayat 2. Yuk kita buka Yosua 6 ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Jangan dikira Yeriko ini negara melempem, nggak punya tentara, nggak punya orang yang perkasa. Enggak, salah. Mereka ini pahlawannya gagah perkasa, pahlawan-pahlawannya juga keren-keren. Tapi kenapa waktu bangsa Israel keliling-keliling mereka diem aja? Karena mereka itu pahlawan ketakutan, ya kan. Pahlawan yang terkencing-kencing di celana, ya kan. Bangsa Israel muter aja, udah gemeteran gitu, ya kan. Karena kedahsyatan Allah kita. Nah, kita lihat iman itu percaya bukan karena melihat bukti. Tetapi iman itu melihat apa yang akan terjadi di depan nanti dengan hati yang percaya. Jadi iman tuh gini loh, belum terjadi tapi udah melihat ini terjadi. Itu masih di depan nanti tapi mata iman kita udah melihat. Jadi iman tuh percaya walaupun mata jasmani belum melihat. Mata rohani udah ngelihat dulu padahal mata jasmani ini belum melihat. Jadi seolah-olah kayak terjadi distorsi gitu, kayak terjadi satu paradoks gitu, kayak terjadi sesuatu yang kayak bertolak belakang gitu. Mata jasmani belum melihat, tapi mata rohani itu sudah melihat. Seperti itu. Nah, kita lihat dari mana kita bisa yakin kalau Rahab itu perempuan beriman raksasa. Kita lihat ayat 12. Yosua 2 ayat 12. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan. Tuhannya di sini bukan nama dewa-dewa Yeriko. Tuhannya di sini tertulisnya adalah Yahweh. Jadi mereka bersumpah-sumpah berjanji-janjian pakai atas nama siapa? Atas nama Yahweh. Atas nama Allahnya Israel. Bukan atas nama berhala-berhala mereka. Jadi artinya yang ngomong ini siapa? Di ayat 12 ini. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadap kamu. Ini yang ngomong dua pengintainya Pak Rahab. Rahab. Jadi yang menyebut nama Yahweh ini siapa? Rahab. Yang mengusulkan yuk kita berjanjian atas nama siapa? Atas nama Yahweh itu yang ngomong tuh Rahab. Dari sini kita bisa lihat Rahab gak membuat janji pakai nama berhala-berhala Kanaan. Dia membuat perjanjian dengan dua pengintai ini pakai nama Yahweh. Nama yang tertinggi, yang tidak terbantahkan, yang berada di atas semua berhala-berhala Kanaan. Wih, luar biasa ya. Nah, sekarang kita lihat iman seperti apa yang ada pada Rahab ini. Laut Tebrawaja terbuka. Maka Rahab pun percaya kalau laut Tebrawaja terbuka, Sungai Yordan soal kecil. Pada saat dua pengintai itu tiba ke rumahnya Rahab, Yordan itu belum terbelah. Yosua sama bangsa Israel itu belum menyeberang Sungai Yordan, belum. Tapi Rahab, laut Tebrawaja terbuka, Sungai Yordan kecil itu di hadapan Allahmu, Sungai Yordan pasti terbelah, itu kecil, itu soal kecil. Laut aja gak ada apa-apanya kok, apalagi cuma sungai. Nah sekarang kita lihat, detik ketika Rahab percaya kepada Allah Israel, dia juga detik yang sama sebenarnya sudah menjadi anak Abraham. Karena apa? Dia mewarisi iman Abraham. Kita bangsa Israel, gak ada darah Israel mengalir dalam tubuh kita. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus, kita mewarisi iman Abraham. Karena apa? Tanah Kanaan pertama kali dijanjikan Tuhan itu kepada Abraham. Kepada kamu dan keturunanmu tanah Kanaan akan kuberikan kepadamu. Jadi ketika si Rahab ini percaya, tanah Kanaan ini pasti akan jatuh ke tangan orang Israel. Yeriko dengan tembok setebal ini pasti akan kalah di tangan Israel. Kalau gitu aku mau menyelamatkan dua orang pengintai ini. Di saat itulah sebenarnya tanpa dia sadari dia sudah menjadi anak cucunya Abraham. Amin.
Jadi ketika kita beriman, kita menjadi satu warga negara kerajaan surga dengan seluruh orang percaya di seluruh atas muka bumi ini. Karena kita memiliki warisan iman Abraham. Nah ini ya gambarnya faith, iman. Kenapa ada gambar hijau daun-daun ini? Karena iman itu bertumbuh, iman itu berbuah, ya, mewarisi iman Abraham. Nah kita lihat bisa aja Rahab ini dianggap enggak nasionalis, benar enggak? Dianggap enggak nasionalis. Apa-apaan Rahab itu menyembunyikan 2 pengintai lalu dia jadi bangsa Israel. Berarti dia selama ini enggak pernah bangga loh dengan kebangsaannya sebagai warga negara Yeriko. Gak pusing dia, dianggap enggak nasionalis ya wis ben. Karena dia tahu Allah berhala-berhala itu enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah Israel yang hidup. Bahkan dia bercita-cita seluruh kaum keluarganya bisa ikut menyembah Allah Israel yang hidup. Kita lihat bisa bayangkan keluarganya ya. Ini mungkin saya cari gambarnya di internet ketemu gambar ini ya. Mungkin di situ ada papahnya, mamahnya, keponaannya, iparnya, sepupunya, cucunya mungkin ya. Siapa aja lah pokoknya kaum keluarganya itu ikut bersembunyi di rumah Rahab. Jadi udah ada perjanjian dengan 2 pengintai ini. Kalau anggota keluargamu ada yang keluar dari rumah itu, kalau terjadi pertumpahan darah kami nggak tanggung jawab loh ya. Oke, tapi kamu janji jangan melaporkan tentang pengintai ini kepada raja loh ya. Oke siap, setuju, sepakat, sepakat. Tapi kalau kalian nanti menghancurkan Yeriko ini dengan pertolongan Tuhan, selamatkan aku dan keluargaku loh ya. Oke siap. Jadi perjanjiannya seperti itu. Kita bisa bayangkan. Rahab itu dulunya kan perempuan sundal, perempuan nakal, perempuan gak benar. Pasti dia akan bikin malu keluarganya, benar ya? Aku malu loh punya anak kayak Rahab itu mencoreng nama baik keluarga kita. Iya, jangan bilang ke temanku kalau kamu tuh mamaku ya, aku malu loh sama teman-temanku, benar ya? Pasti dia bikin malu keluarganya ya, karena dia bukan perempuan baik-baik. Bagaimana caranya Rahab bisa meyakinkan anggota keluarganya untuk sembunyi di rumahnya? Itu bukan sesuatu hal yang gampang ya. Mungkin dia akan ngomong sama keluarganya gini, ya memang aku sadar aku selama ini bikin kita malu, keluarga kita malu. Tapi aku janji wis, nanti kalau orang Israel menang, kita selamat, aku akan mulai hidup yang baru. Aku akan jadi perempuan baik-baik. Janji loh, aku janji ini. Ya, saya percaya itu ya. Kalau dia gak janji kayak gitu keluarganya, alah hidupmu orang genah, iman apa, rasa ngomong aneh-aneh gitu kan. Coba saudara bisa bayangkan seperti itu. Enggak gampang loh ngumpulkan keluarganya kumpul di rumahnya itu. Apalagi mereka lihat bangsa Israel cuma muter-muter hari pertama. Mungkin hari pertama kok enggak terjadi apa-apa. Keluarganya nanya, mana katanya bangsa Israel hebat, punya Tuhan yang hebat. Setelah ini baru hari pertama. Ya kita tahu kalau itu 7 hari karena kita baca Alkitab. Tapi pada saat itu Rahab kan enggak tahu ini sampai kapan dia kan. Besoknya muter-muter lagi. Rahab kok metodenya sama dengan kemarin, muter-muter, tabut Allah, sangkakala, tanpa kata-kata apa-apa. Gak ada perubahan, gak ada progresifnya. Gimana Rahab? Wes talah, udahlah percaya aja, laut aja terbelah kok, wes talah. Sungai Yordan aja terbelah, wes talah, percaya sama aku ya lah. Percaya dengan Allah Israel yang hebat, karena gak usah percaya dewa-dewa. Besok lusanya gitu terus. Mungkin anggota keluarganya udah ada yang kesel. Ini udah hari kelima, gak terjadi apa-apa. Udah, aku lapor aja sama raja. Kamu nyembunyiin 2 pengintai kan kemarin? Jangan, nanti seluruh keluarga kita dipenggal loh kalau ketahuan raja, ya kan? Bayangkan itu, gak gampang loh itu seperti itu. Kita lihat, kalau sampai Rahab gagal meyakinkan keluarganya, maka anggota keluarganya misalnya ada yang membocorkan perjanjiannya kepada raja, maka seisi keluarga mereka bisa ditumpas. Nah, berikutnya sedikit lagi ya. Jadi kita lihat di sini, mungkin ini cuma kayak penafsiran saya aja ya. Ini enggak tertulis di dalam Alkitab, hanya hasil perenungan saya. Kemungkinan Rahab itu adalah anak buahnya raja. Jadi kemungkinan kalau ada pengintai-pengintai datang dari negeri asing, mereka akan jujuk atau akan langsung menuju ke rumah Rahab. Pertama, kenapa kok langsung ke rumah Rahab? Gak usah lewat pintu penjagaan, gak usah lewat pintu yang resmi. Kalau pintu resmi kan ketahuan bajunya lain, logatnya lain,
Terus cara potongan rambutnya agak beda. Oh ini pasti orang asing ini. Kayak gayanya bukan kayak orang Yeriko ini. Ketahuan gitu kan. Jadi cari jalan pintas di rumah Rahab. Di samping itu para pengintai-pengintai dari negeri lain kemungkinan juga pria-pria hidung belang ya kan. Sambil menyelam minum air gitu loh. Sambil mengintai sambil oh di sini ada perempuan cantik gitu kan ya. Nah terus kenapa saya bisa yakin seperti itu? Coba kita lihat ayat Yosua pasal 2 ayat 2. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini. Perhatikan ayat 3. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab. Jadi begitu tahu ada pengintai dari Israel langsung diperintahkan ke rumah Rahab. Mengatakan bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu. Yang telah masuk ke dalam rumahmu. Sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Kok nggak disuruh nyari di pasar, nyari di sungai, nyari di mana, kok langsung dijujuk rumah Rahab. Karena kemungkinan besar Rahab ini kaki tangannya raja. Jadi pengintai-pengintai itu pura-pura diterima sama dia, tapi dia mengirim utusan, hei ada pengintai dari Aram datang ke tempat kita, tangkap mereka. Gitu ya kan. Hal kedua yang membuat saya yakin adalah, next kita lihat, pada saat raja mengirimkan utusan, Rahab itu rumahnya nggak digeledah. Begitu Rahab bilang, oh iya memang kemarin ada datang, tapi aku nggak tahu mereka dari mana. Terus mereka udah pergi, cari aja. Mereka kami nggak percaya, kami geledah rumah ini ya. Gitu, nggak seperti itu. Karena apa? Kemungkinan besar Rahab ini selalu akurat. Dia bilang ada mata-mata ditangkaplah sama raja dia dapat hadiah. Ada mata-mata ditangkap sama raja dia dapat hadiah. Tapi kali ini dia mengambil keputusan yang berbeda. Dia menyembunyikan dua orang pengintai itu di atas sotoh rumahnya. Nah sekarang Anda bertanya, loh berarti Rahab itu bohong? Iya. Berarti Tuhan itu setuju dengan kebohongan? Tidak. Kenapa Tuhan tetap memakai Rahab? Ya. Karena waktu dia bohong itu, dia belum mengenal Tuhan lebih mendalam. Karakternya itu belum terbentuk. Bisa nggak sih orang tuh beriman tapi karakternya belum terbentuk? Bisa saja, ya kan. Dia ini beriman raksasa, tetapi pengiringannya akan Tuhan belum sedalam itu. Sehingga dia bohong. Apakah Tuhan setuju dengan kebohongan itu? Tidak. Roma 8 ayat 28 Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, tapi bukan berarti Tuhan setuju. Nah kita lihat di sini Rahab diperhadapkan pada dua pilihan. Kalau dia memperhadapkan dua pengintai ini kepada raja, dia dapat hadiah. Ya kan? Tapi ada pilihan kedua, dia sembunyikan dua pengintai ini, dia bohong sama raja, lalu dia nggak dapat hadiah, tetapi ada kemungkinan dia dan seisi keluarganya bisa diselamatkan. Karena dia percaya bahwa Allah Israel itu Allah yang hebat, mereka pasti kalah, Yeriko ini pasti kalah. Tapi ini mengandung resiko yang berat, kalau sampai ketahuan raja, dia dengan seisi rumahnya bisa ditumpas sama raja, ini resiko yang berat, dia harus mempertaruhkan imannya. Gak main-main loh ini, papa mamanya, adiknya, sepupunya, iparnya, ponaannya, cucu-cucunya, anak cucu semua, itu dipertaruhkan nyawa mereka. Dia mau pilih yang mana? Pilih hadiah atau pilih keselamatan? Dia pilih keselamatan. Nah perhatikan, continuous faith itu artinya iman yang menular. Perhatikan Yosua 2 ayat 14 dikatakan, lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu asal jangan kau kabarkan perkara kami ini apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami. Dua orang pengintai pakai kata apabila Tuhan nanti memberikan pada negeri ini. Tapi lihat bahasanya Rahab beda. Coba kita lihat ayat 9. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini. Rahab nggak bilang ya semoga Tuhan memberikan negeri ini pada kamu ya. Tapi Tuhan telah memberikan. Dua orang pengintai ini bilang ya apabila nanti Tuhan memberikan. Nah ternyata dua pengintai ini ketularan imannya Rahab. Coba kita lihat ayat 24. Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Ini laporan mereka kepada Yosua. Pakai kata nanti atau pakai kata telah? Telah. Dua orang ini ketularan imannya Rahab. Iman itu bisa menular. Oleh karena itu hati-hati dengan perkataan
kehidupan kita. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus, firman yang diurapi. Jadi kita harus katakan perkataan-perkataan yang sesuai dengan firman. Supaya orang-orang di sekitar kita imannya itu ikut bertumbuh. Jangan mengatakan gerutuan, makian, persungutan, kata-kata negatif, kata-kata nggak percaya. Itu membuat atmosfer ini menjadi nggak beriman ya kan. Nah next kita lihat Rahab percaya bahwa kemenangan sudah ada di tangan bangsa Israel. Terakhir kita lihat dibandingkan dengan bangsa Israel yang mati di padang gurun. Mereka udah lihat mujizat, mereka nggak kurang-kurangnya lihat mujizat, tapi mereka nggak percaya. Akhirnya mereka mati di padang gurun, bergelimangan mayat mereka di padang gurun. Yang selamat hanya yang lahir di padang gurun, dibawa oleh Yosua masuk ke tanah Kanaan. Sampai di sini aja karena waktu kita nggak cukup. Sebenarnya masih panjang ini cerita tentang tali kirmisi dan sebagainya. Inti daripada, langsung ke slide terakhir saja. Inti daripada pemberitaan ini adalah Rahab, perempuan beriman raksasa. Tuhan ingin kita ini melihat apa yang belum terlihat. Tuhan ingin kita ini mempunyai mata iman. Dikatakan di dalam firman-Nya, saya tutup dengan 2 ayat terakhir. Di dalam Mazmur, saya tutup dengan 2 ayat terakhir. Markus 11 ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Mazmur berkata begini, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kenapa pakai kata akan? Karena didahului dengan bergembira. Bergembira dulu atau terima dulu? Bergembira dulu, baru menerima jawaban doa. Sama seperti Dito sebentar lagi akan pulang dari Surabaya untuk berlibur di sini. Saya sama suami saya misalnya nih, telepon dia bilang gini, Dit, kupat tahu ya. Karena dia kan kangen masakan Magelang yang gak ada di Surabaya. Kupat tahu ya, Dit. Iya mah. Dia apa gini jawabannya? Ya apabila mama berkenan memenuhi janji mama tentang kupat tahu, nanti setelah kupat tahu ada di depan mataku, baru aku percaya dan berkata terima kasih mama. Gak seperti itu. Langsung dia ditelepon, padahal dia di Surabaya, peristiwanya belum terjadi. Dit, kupat tahu ya, kupat tahu. Thank you mama kok inget sih. Kok bisa thank you, kan belum diterima, kupat tahunya kan belum dibeliin. Dia udah, makasih ya mama inget ya, aku suka kupat tahu ya, thank you ya ma, gitu ya. Udah bilang thank you, padahal udah terima belum? Belum. Itulah namanya iman. Dia percaya mamanya gak mungkin bohong. Mamanya pasti bawa dia ke kupat tahu Pak Pangat. Gitu loh. Dia udah yakin. Sama seperti itu antara kita dengan Tuhan. Yakinlah bahwa kita telah menerima apapun doa kita saat ini. Yakin sudah menerima asalkan kita di dalam dia di dalam kita, apapun yang kita doakan itu pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita pasti menerimanya. Amin. Amin firman Tuhan. Bugem kupat opor ya Bugem ya. Kita tunggu yang kirimannya kebanyakan maksudnya. Ini kan sebentar lagi mereka dikirimnya kupat opor. Jadi mungkin blenger karena tetangga kirimnya banyak, ya dikirim ke pastori ya. Pak Andre tolong. Iya, kita nyanyi dulu, saya mau tunjukkan sesuatu ya. Kita percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan
sudah kau jamin. Aku percaya, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Aku percaya. Kemenangan sudah kau jamin. Kemenangan sudah kau jamin. Aku percaya. Aku percaya. Ya Tuhan, ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah kau jamin. Katakan dengan iman. Kemenangan sudah kau jamin. Aku percaya. Kemenangan sudah kau jamin. Kemenangan sudah kau jamin. Aku percaya. Kemenangan sudah kau jamin. Kemenangan sudah kau jamin. Aku percaya. Anak-anak muda jangan pernah tanya, Pak, berarti Rahab ini penganut kabur aja dulu ya, nah, gitu kan. Karena dia pindah server. Dia tadinya menyembah dewa-dewanya Yeriko, tapi kemudian dia berjanji atas nama Yahweh Allah Israel. Dan artinya, coba ditampilkan ya, kalau sudah ketemu langsung ditampilkan. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, ketika dia percaya kepada Allah Yahweh, Allahnya Israel, kemudian ceritanya dia diselamatkan, bukan? Dan ketika dia diselamatkan, Yerikonya habis, Yerikonya hancur, kemudian dia bergabung dengan bangsa Israel. Nah, happy ending. Ketika dia jadi orang Israel, dia ketemu satu pria Israel yang takut akan Tuhan, yang bertanggung jawab, yang sayang sama dia. Dan akhirnya Rahab ini canggahnya Daud, saudara. Matius 1 ayat yang kelima. Bapak Ibu lihat di depan. Ya. Matthew 1 verse 5. Salmon, kalau di situ memperanakkan, ini saya baca dengan terjemahan revisi. Salmon mempunyai anak Boas dari Rahab. Boas mempunyai anak Obed dari Rut. Obed mempunyai anak Isai. Jadi Isai ini bapaknya Daud, ya kan? Nah, nanti baca selanjutnya. Jadi artinya suaminya Rahab ini namanya Salmon. Nanti ini diteguhkan di kitab Rut. Jadi nanti Bapak Ibu Saudaraku di rumah baca Rut, silsilah Daud. Maka di situ ada Salmon, ada Nahason, ada Aminadab disebutkan.
Jadi intinya, ketika Rahab akhirnya diselamatkan, dia bergabung dengan orang Israel, dia nikah dengan seorang pria Israel yang takut akan Tuhan, yang mau menerima apa adanya, yang melupakan masa lalunya. Sebab di dalam Tuhan, ketika seseorang percaya Tuhan, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah terbit. Katakan amin, saudaraku, ya. Jadi happy ending. Dia ketemu dengan seorang pria Israel, keturunan Yehuda, dan akhirnya menurunkan Daud. Jadi Rahab adalah canggahnya Daud. Nah, yang menarik dari silsilah Yesus ini, hanya ada beberapa perempuan, dan tidak biasa perempuan disebut dalam penyebutan silsilah. Tapi sebuah penghormatan dari Matius, sebuah penghormatan dari penulis Injil, bahwa Rahab wanita yang beriman, yang perlu mendapatkan apresiasi sebagai garis keturunan Yesus. Katakan sama-sama, imanku akan melahirkan sesuatu yang besar. Katakan saudaraku, haleluya, ya. Imanku akan melahirkan sesuatu yang besar. Dan iman Rahab itu pada akhirnya bukan hanya membuat dia pribadi diselamatkan, tetapi juga membuat seisi dunia ini diselamatkan, karena dari situ lahir Yesus. Ya, bangsa Israel mengalami kejayaan. Kalau nggak ada Rahab, nggak ada Daud. Artinya kejayaan Israel nggak akan pernah terjadi kalau nggak ada iman Rahab yang gede, yang besar. Bukankah hari ini orang Israel masih memuja Daud? Mereka berpikir dan mereka menganggap masa Daud adalah masa keemasan Israel. Jadi Israel tidak pernah mencapai masa keemasan tanpa iman yang besar dari Rahab ini. Jadi kalau hari ini kita beriman, percaya bahwa ada sesuatu yang besar yang akan kita hasilkan sekarang atau nanti. Kalau hari ini kita beriman, sekali lagi, itu akan menghasilkan sesuatu yang besar hari ini atau nanti. Ayat yang kedua, coba terakhir, Ibrani 11 ayat yang keberapa tadi? Ibrani 11 ayat yang keberapa? Saya kasih catatan tapi saya sendiri lupa. Haleluya, ya. Dan nanti kalau baca silsilah ini, memang pada akhirnya, saudaraku, karena silsilah dari Matius diambil dari Abraham, artinya Rahab ini terhisap menjadi keturunan Abraham karena suaminya, karena Salmon gitu. Karena Salmon memiliki garis keturunan dari Abraham. Iya ya. Jadi bukan hanya dia memiliki iman Abraham, tapi secara garis keturunan dia terhisap dengan keturunan Abraham, begitu. Karena suaminya Salmon itu keturunan Abraham. Oke. Ibrani 11 ayat 31. 31 saja. Ibrani 11 31. Yuk baca sama-sama. 1 2 3. Rahab pelacur itu tidak turut binasa. Oke, saya baca dengan terjemahan revisi ya. Karena iman Rahab pelacur itu tidak turut binasa bersama-sama orang-orang tidak taat, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan damai. Karena imannya Rahab diapresiasi, disebutkan lagi di Ibrani pasal 11. Ayo kita jadi Rahab-Rahab akhir zaman. Kita ini sering berzinah dengan meninggalkan Tuhan. Ketika kita punya berhala dalam hidup kita, kita itu masuk pezinah. Karena penyembahan di luar Tuhan itu dianggap seperti dosa perzinahan. Kita juga sering berzina. Kita ini pelacur yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan kemudian kita beriman, percaya kepada Tuhan, wariskan iman kita kepada keturunan kita. Kita akan melihat hari ini atau nanti iman kita akan menghasilkan sesuatu yang besar. Ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata,
lewati lembah air mata, aku percaya firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin, kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya, ya Tuhan, ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya, walaupun kami lewat lembah air mata, tapi aku tetap percaya Tuhan. Aku percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan haleluya. Kemenangan sudah Kau jamin, katakan dengan iman. Sudah Kau jamin, aku percaya. Angkat hatimu kepada Tuhan, ya Tuhan, ku percaya. Kami sudah mendengar bahwa laut dibelah. Kami sudah mendengar Engkau mengalahkan musuh-musuh yang besar. Kami sudah mendengar Engkau pembuat mujizat Tuhan. Pagi ini kami ambil iman Rahab untuk jadi iman kami. Ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Mari kita berdiri bersama-sama. Rahab, perempuan yang beriman besar, ketemu dengan Salmon, keturunan Abraham, bapak orang percaya. Karena itu anak-anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak, doakan supaya anak-anak kita ketemu dengan pasangan yang punya iman yang satu frekuensi. Ketika Salmon, keturunan Abraham, mewarisi iman Abraham, bapak orang percaya, Salmon orang percaya, punya iman yang besar, ketemu dengan Rahab, seorang perempuan yang punya iman besar, pada akhirnya melahirkan Daud, melahirkan kejayaan Israel. Hari ini lembah air mata apa yang sedang kau lewati? Ataukah itu cerita masa lalumu? Ada banyak lembah air mata dalam hidupku Tuhan, tapi aku percaya kemenangan sudah Engkau jamin. Dan bahkan hari ini aku bersaksi bahwa aku sudah mengalami kemenangan itu. Mari mengucap syukur buat iman yang dikaruniakan Tuhan di dalam kita, yang membuat kemenangan itu sudah terjadi. Kemenangan itu pasti akan terjadi. Kemenangan itu sedang terjadi. Dan biarkan kita nyanyi pujian ini. Katakan kepada Tuhan, aku percaya Tuhan. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Kami mau pulang dengan percaya. Kami mau pulang dengan percaya Tuhan. Kami mau pulang dengan iman yang baru. Kami mau pulang dengan kemenangan. Kami percaya firman-Mu, firman-Mu, ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan
sudah kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu, tiada kemenangan sudah kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah kau jamin, kemenangan sudah kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah kau jamin, kemenangan sudah kau jamin, aku Yuk 1-2 menit sejenak sembah Tuhan. I believe in you, oh my God, oh mighty God. I believe, I trust in you. I believe in you. You give the victory. Through the valley of tears, I trust in you, Lord. Victorious God. Nothing impossible, nothing impossible. Oh my God, my God. Haleluya. Aku percaya lewati lembah air mata, tapi kemenangan akan terjadi. Haleluya, haleluya. Aku percaya. Aku percaya. Mari angkat tangan kita, siap terima berkat Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Terjadilah seperti imanmu. Pulang dengan iman yang baru. Jemaat yang di bawah, jemaat yang di atas, diberkatilah engkau. Amin. Aku terima sekarang kemenangan, kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang. Ini hari ke-13, bersoraklah. Ini hari ke-13, bersoraklah. Ku terima sekarang kemenangan, kemenangan
Aku punya, aku punya. Ini putaran ke-13. Bersoraklah dan terima kemenangan. Amin. Menggenapi imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan, kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan, kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ini putaran terakhir. Bersoraklah dan terima kemenangan, dan lihat tembok itu diruntuhkan oleh Tuhan. Amin. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus, memelihara roh jiwa tubuhmu sempurna tak bercacat sampai Yesus datang menjemput gerejanya. Terimalah perlindungan yang sempurna. Amen. Terimalah keberhasilan yang maksimal. Amen. Terimalah keberuntungan yang ajaib. Amen. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.